Setelah kita meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita kerjakan? Selanjutnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha, yaitu bermusyawarah dengan manusia, orang-orang yang kita anggap bisa dipercaya. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Ikhwan akhwat fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan ketika ingin menentukan pasangan hidup adalah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat istikharah. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini." Jika ada salah seorang di antara kalian memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu hal, baik itu adalah perjodohan atau mau memilih rumah, memilih mobil dan lain sebagainya, hendaklah dia melaksanakan salat 2 rakaat min ghairil faridah, 2 rakaat salat sunnah yang bukan wajib. Kapan waktunya? Kapanpun waktunya, selain waktu-waktu yang dilarang, seperti habis salat subuh, seperti ketika terbit matahari, ketika tengah hari, matahari di tengah, atau ketika habis salat asar. Itu adalah waktu-waktu yang terlarang. Di lain-lain waktu tersebut diperbolehkan kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta petunjuk kepadamu dengan ilmu-Mu ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratika, dan meminta ketetapan-Mu ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu dengan karunia yang Engkau miliki ya Allah. Fa innaka taqdiru wal aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya Engkau mampu ya Allah, sedangkan aku tidak mampu. Engkau Maha mengetahui ya Allah, sedangkan aku tidak tahu ya Allah, dan Engkau adalah Maha mengetahui yang gaib. Setelah itu kita benar-benar tafwid, kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li. Ya Allah, kalau seandainya Engkau tahu bahwa urusan ini, termasuk perjodohan ini ya Allah, khairun li, baik untukku. Wa ma'ashi, dan juga penghidupanku nanti ya Allah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Baik untukku, untuk agamaku, untuk penghidupanku, untuk masa depanku ya Allah. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Mudahkanlah itu untukku, berilah kemudahan kepadaku untuk mendapatkannya, kemudian berilah barokah kepadaku. Wa in kunta ta'lamu an hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Kalau seandainya hal ini buruk bagiku ya Allah, bagi agamaku, bagi penghidupanku, bagi masa depanku ya Allah, fasrifhu anni wasrifni anhu. Jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya ya Allah. Waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Kemudian takdirkanlah untukku yang baik ya Allah dimanapun dia berada, dan berilah keridhaan kepadaku untuk menerima takdir tersebut. Ikhwan akhwat fillah, masyaallah, ketika seorang mau menikah kemudian berdoa dengan doa ini yang dikerjakan setelah melaksanakan 2 rakaat salat sunnah, kapanpun waktunya, yang penting bukan waktu-waktu yang terlarang. Habis salat subuh, ketika matahari terbit, ketika matahari di tengah, atau ketika ba'da asar, atau ketika matahari tenggelam. Maka setelah kita melaksanakan salat 2 rakaat tersebut, salam, kemudian kita baca doa ini, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita kerjakan? Selanjutnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha, yaitu bermusyawarah dengan manusia, orang-orang yang kita anggap bisa dipercaya. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan,
ma nadima man istakhara wastasyara. Tidak akan menyesal orang yang beristikharah kemudian dia bermusyawarah dengan orang-orang, baik itu bermusyawarah dengan ustadznya, dengan teman karibnya, dengan orang-orang yang dapat dia percaya. Ketika dia memberikan sebuah pandangan, kemudian kita semakin mantap dengan apa yang telah kita pilih tersebut, maka itulah sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat asyarakumullah, memang di antara ulama ada yang mengatakan jawaban dari istikharah itu lewat mimpi. Tapi tidak semuanya lewat mimpi. Boleh jadi ketika kita sedang menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang datang kemudian menyampaikan kebaikan-kebaikan dia, akhlak dia yang baik, prestasi-prestasi dia, sehingga kita semakin mantap. Atau ada juga yang datang kepada kita justru malah melemahkan. Oh, orangnya seperti ini, akhlaknya seperti ini, dia kebiasaannya dulu ketika jadi santri seperti ini, ketika kuliah seperti ini, sehingga kita jadi ragu-ragu, ya, tidak semakin mantap, kemudian terus mundur. Itulah boleh jadi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah asyarakumullah, jangan lupakan untuk melaksanakan salat istikharah, karena dengan kita melaksanakan salat istikharah, kita meminta pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hari ini kita menganggap bahwa calon kita ini adalah yang paling baik untuk kita karena cantik, karena kaya, karena pinter. Tapi boleh jadi juga karena kita tidak tahu, ternyata bukan jodoh kita. Oh, ternyata hari ini dia baik akhlaknya, sejatinya akhlak yang asasi itu tidak dia tampakkan, akan muncul di saat nanti dia menikah dengan kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari kita, akhirnya kita jadi ragu-ragu untuk mendekatin dia. Semoga itu sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, memang bukan jodoh kita. Ya Allah, kalau memang itu jodohku, berilah kemudahan kepadaku untuk mendapatkannya. Tapi kalau itu bukan jodohku, ya Allah, jauhkan aku darinya, dan kemudian berilah kebaikan kepadaku, dan ridhoilah semua apa yang kami kerjakan, ya Allah. Ikhwan fillah asyarakumullah, itulah tuntunan dari Rasulullah SAW ketika kita menghendaki sesuatu, ketika kita pengen mengerjakan sesuatu, apapun yang akan kita kerjakan, terutama adalah pengen untuk mendapatkan seorang pendamping hidup, baik suami atau istri, jangan lupakan untuk melaksanakan salat istikharah, meminta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kita tidak akan menyesal nantinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.